Dalam perkuliahan ini, kita akan belajar tentang pendekatan pengujian berbasis kata kunci, dan di sini tujuan pembelajaran adalah untuk skenario yang diberikan menentukan aktivitas yang sesuai untuk analis pengujian dalam proyek otomatis berbasis kata kunci, dan topik ini ditandai sebagai K3. Ini adalah test case yang ingin kita jalankan. Di sini ingin login website. Setelah login berhasil, ingin mengubah nama, kemudian menyimpan perubahan dan merefresh halaman. Untuk memeriksa apakah data disimpan dalam skenario ini, kita dapat menggunakan login sebagai kata kunci. Di bawah kata kunci, kita memiliki 3 tindakan berbeda. Poin ini adalah kata kunci yang penting akan memiliki tindakan yang berbeda di dalamnya. Untuk kata kunci login yang kita butuhkan untuk memasukkan nama pengguna, maka kita harus masukkan kata dengan kemudian kita perlu mengeklik tombol kirim atau masuk. Di sini login adalah kata kunci dan memiliki 3 tindakan berbeda. Contoh kata kunci lainnya adalah membuat pengguna, menghapus pengguna, dan mereka juga akan berisi tindakan yang berbeda di dalamnya. Sekarang dalam istilah yang sangat sederhana, kita dapat mengatakan kata kunci menggambarkan tindakan tingkat tinggi yang akan kita lakukan dalam domain aplikasi. Jadi ingat, kata kunci hanya menggambarkan tindakan tingkat tinggi. Mari kita pahami bagaimana pendekatan kata kunci berlaku untuk perangkat lunak yang diuji seperti pendekatan lain. Di sini juga kami memiliki skrip. Untuk poin yang perlu Anda ingat adalah bahwa di sini kami hanya memiliki satu skrip utama yang disebut sebagai skrip kontrol. Skrip utama akan berisi kata kunci, misalnya login adalah kata kunci. Di sini utama skrip juga dapat mengakses data sebagai input dari file data, dan tidak hanya kasus uji tetapi beberapa waktu kata kunci juga bisa mendapatkan data dari file data, sehingga masih dalam skrip bisa mendapatkan data dari file, dan kata kunci juga bisa mendapatkan dari file data ketika kami menjalankan kasus uji. Kata kunci yang digunakan dalam kasus uji diganti dengan kata-kata tindakan yang diterapkan untuk kata kunci itu, dan juga mengambil data dari file data script utama ini kemudian berinteraksi dengan perangkat lunak yang diuji. Untuk memberikan input dan mengekstrak output darinya, kami kemudian membandingkan data yang diperoleh dengan data yang diharapkan yang disimpan dalam database. Ini adalah cara kerja pendekatan kata kunci D1. Sekarang sejak kita tahu apa pendekatan yang didorong kata kunci adalah kita dapat melihat beberapa keuntungannya. Keutamaan pertama adalah kata kunci yang berhubungan dengan aplikasi atau domain bisnis tertentu dapat didefinisikan oleh pakar domain. Ini dapat membuat tugas spesifik kasus uji lebih efisien. Yang kita lihat sebelumnya bahwa setelah kami menentukan kata-kata kunci, langkah pengujian dalam kasus uji berkurang. Ini membuat spesifikasi kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah dengan pakar domain utama dapat memperoleh manfaat dari eksekusi kasus uji otomatis tanpa harus memahami kode otomatis yang mendasari apa arti. Setelah kami menentukan kata kunci, tim dapat menggunakan karena kata kunci diimplementasikan oleh analis uji teknis atau oleh penguji otomatisasi. Oleh karena itu, bahkan jika seorang bergabung dengan tim yang baru, mereka dapat dengan mudah menulis kasus uji dengan bantuan kata kunci tanpa memiliki pengetahuan sebelumnya tentang keterampilan pemrograman. Jadi, ini adalah keuntungan kedua, bahwa jika seorang mengetahui domain, maka mereka hanya dapat menulis tes kasus tanpa harus memahami kode otomatis yang mendasari.
Keuntungan ketiga adalah bahwa menggunakan teknik penulisan modular memungkinkan pemeliharaan kasus uji yang efisien oleh insinyur otomatis pengujian ketika ada perubahan pada fungsionalitas dan antarmuka ke perangkat lunak yang diuji terjadi, maka kita pahami ini titik setelah kami mendefinisikan kata kunci. Kami menggunakan dalam kasus uji, dan jika fungsionalitas kata kunci berubah di masa mendatang, hal itu tidak akan mengaruhi kasus pengujian. Kita hanya perlu mengubah fungsionalitas kata kunci dengan melakukan ini. Kami menyertakan perubahan yang dibuat dalam fungsionalitas tanpa mengubah kasus pengujian, dan ini memungkinkan peliharaan pengujian yang efisien. Keuntungan keempat adalah spesifikasi kasus ujian tidak tergantung pada implementasinya. Kami telah membahas dalam keunggulan sebelumnya, di mana kami melihat analis uji teknis atau insinyur otomatis mengimplementasikan kata kunci, dan analis uji hanya mengembangkan kasus uji, dan oleh karena itu spesifikasi kasus uji terlepas dari implementasinya. Sekarang mari kita rangkum keuntungannya sebelum kita melompat ke kerugian. Keuntungan pertama adalah karena kata kunci terkait dengan domain tertentu itu dapat didefinisikan oleh pakar domain yang membuat tugas penulis kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah bahwa jika Anda memiliki pengetahuan domain, Anda dapat menulis ke spesifikasi pengujian, bahwa jika Anda tidak memiliki keterampilan pemrograman. Keuntungan ketiga adalah jika Anda menggunakan teknik penulisan modular, maka perubahan dalam implementasi tidak akan mempengaruhi spesifikasi pengujian yang. Sekarang mari kita lihat beberapa kelemahan dari pendekatan berbasis kata kunci kerugian. Pertama adalah bahwa kita memerlukan keterampilan pemrograman untuk mengimplementasikan skrip modular. Mengimplementasikan data kunci tetap menjadi tugas besar bagi penguji otomatis, terutama jika menggunakan alat yang tidak menawarkan dukungan untuk skrip ini. Teknik dan untuk sistem yang kecil mungkin terlalu banyak biaya untuk diterapkan, dan biaya akan melebihi manfaat. Kerugian kedua adalah bahwa perawatan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kata kunci yang benar diterapkan. Kami akan mengembangkan kata kunci dengan hati-hati. Untuk mendapatkan manfaat dari teknik ini, baik kata kunci akan sering digunakan dengan banyak tes, sedangkan kata kunci yang buruk cenderung digunakan hanya sekali atau hanya beberapa kali. Jadi, ini adalah dua kelemahan pertama. Kita perlu mengetahui keterampilan pemrograman, dan kerugian kedua adalah perlu berhati-hati. Jika Anda tidak memperhatikan, maka Anda dapat mengembangkan beberapa kata kunci yang tidak digunakan dalam banyak kasus uji. Dan sebelumnya kita mengakhiri kasus kuliah ini, kita harus memahami dengan jelas tanggung jawab analis uji. Kami akan memahami dengan bantuan flowchart seperti yang kami ketahui lebih dulu. Yang kami dapatkan persyaratan berdasarkan analis uji membuat kata kunci dan mengidentifikasi data, kemudian analis uji teknis mengimplementasikan kata kunci, sehingga implementasi kata kunci dilakukan oleh analis uji teknis. Setelah kami selesai dengan implementasi analis uji mengembangkan kasus uji yang didorong kata kunci, setelah itu mereka mengeksekusi kasus uji. Setelah eksekusi analis pengujian menganalisa laporan pengujian. Setelah kami mendeteksi anomali yang berarti cacat, analis uji membantu dalam penyelidikan penyebab kegagalan analis uji tersebut. Mencari tahu apakah kegagalan itu karena kasus uji atau karena perangkat lunak. Jika itu adalah kegagalan terkait kasus uji, maka analis uji harus menemukan kesalahan langkah dan memberikan informasi ini kepada analis uji teknis. Kemudian analis uji teknis memperbaiki kesalahan yang terkait dengan kata kunci ini.
adalah menggambarkan lengkap tanggung jawab yang dibagikan oleh analis uji dan analis teknis. Dengan ini kuliah berakhir. Terima kasih.